Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Julveria dengan akhiran NPM 037 dan rekan saya Silviana dengan akhiran NPM 036. Oke, kita lanjut ke pemaparan yang pertama. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua perubahan bahasa, yang ketiga pergeseran dan pemeliharaan bahasa, yang keempat kebangkitan atau pemertahanan bahasa, lalu yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan, menurut Wardow, pandangan tradisi mengenai perubahan mengenai perubahan waktu bahasa dapat ditinjau dari segi perubahan utama dalam bahasa tersebut yang memiliki atau dapat mereka tunjukkan struktur konsekuensinya. Akibatnya, selama periode waktu tersebut, perbedaan antara dua bunyi mungkin akan hilang dalam sebuah bahasa. Seperti dua bunyi mungkin dalam sebuah bahasa. Seperti yang terjadi dalam sejarah bahwa kebanyakan varietas vokal bahasa Inggris. Dalam kebanyakan dialek terdapat perbedaan vokal yang bersamaan atau berkoalisi, atau perbedaan tersebut dapat diperoleh di mana tidak ada perbedaan sebelumnya. Seperti dalam sebuah rumah dengan S, tapi ke rumah dengan Z, atau akhiran N, dan dalam setiap kasus, ini adalah sebuah fonologis tunggal, entitas yang menjadi dua, ada perpecahan struktural. Lanjut. Lalu yang A ini perubahan bahasa. Perubahan bahasa berkenaan dengan perubahan bahasa sebagai kode sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan sebagai akibat persentuhan dengan kode-kode lain. Bahasa itu bisa berubah. Perubahan bahasa pada dasarnya adalah alami, normal, dan tak terhindarkan. Namun para linguistik lainnya berpendapat bahwa perubahan dalam bahasa merupakan pertanda kemerosotan. Holmes dalam buku An Introduction to Sociolinguistics membahas perubahan bahasa atas 4 fokus perhatian, yaitu variasi dan perubahan. Yang kedua, bagaimana perubahan itu menyebar. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mempelajari perubahan bahasa yang terjadi, dan yang terakhir yaitu alasan-alasan sehingga perubahan bahasa terjadi. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada variasi dan perubahan. Dalam variasi dan perubahan ini, penyebab dibalik perubahan bahasa adalah variasi pada pengucapan dan kosakata. Perubahan bahasa yang terjadi di dalam internal bahasa sendiri, yang menyebabkan perbedaan struktur bahasa. Akibatnya, dalam jangka waktu tertentu, sebuah kata diucapkan berbeda. Bahasa bervariasi ke dalam 3 cara utama menarik yang saling berkaitan dari waktu ke waktu secara fisik dan sosial. Dalam variasi dan perubahan, yang pertama itu ada post vokalis R, yaitu penyebarannya dan statusnya. Di sebagian besar bagian Inggris dan Wales, standar bahasa Indonesia telah menghilangkan pengucapan R yang mengikuti huruf vowel. Contohnya dalam pengucapan dalam kata star, aksen dengan pengucapan suara R yang mengikuti huruf vowel disebut rhotic. Di daerah sebagian besar Inggris, rhotic dianggap orang pedesaan atau kampungan dan tidak berpendidikan. Lanjut. Nah, lalu ada penyebaran bentuk vernasular, bahasa daerah. Sangat mudah untuk memahami bahwa pengucapan yang dianggap bergengsi akan ditiru dan akan menyebar melalui berbagai komunitas. Tetapi banyak contoh pengucapan
vernakular atau bahasa daerah yang telah menyebar ke seluruh masyarakat penutur. Hal ini dimungkinkan sebagai titik awal dalam perubahan bahasa. Nah, lalu selanjutnya itu ada coinage dan coinization. Telah dijelaskan bagaimana proses pembentukan bahasa Kreol, yaitu suatu bahasa sebagai hasil dari komunikasi antara orang yang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda masing-masing daerah. Hal serupa sering terjadi ketika orang yang berbicara dengan dialek berbeda. Dan masyarakat monolingual dan muncullah dialek baru. Proses ubahan dialek baru tersebut dinamakan coisination. Lanjut. Nah, lalu ada bagaimana sih perubahan bahasa itu bisa menyebar. Yang pertama itu ada gelombang metafora, di mana perubahan bahasa menyebar melalui komunitas seperti gelombang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia dan status. Lalu juga penyebaran melalui penyebaran gaya bahasa. Perubahan penyebaran dari gaya bahasa ke gaya bahasa lain sering dimulai dari kelompok atas. Lalu yang terakhir itu perubahan bahasa dapat menyebar melalui difusi leksikal, di mana perubahan bahasa dapat menyebar dari satu kata ke kata lain, terutama yang berpengaruh secara sosial. Nah, lalu yang ketiga itu ada cara mempelajari perubahan bahasa. Caranya yaitu yang pertama ada studi massa. Perubahan bahasa diamati melalui perbedaan dalam penggunaan bahasa antara kelompok usia. Lalu yang kedua itu ada real time, metode studi langsung memantau perubahan bahasa untuk memahami perubahan secara aktual. Lanjut. Nah, lalu ada alasan perubahan bahasa. Yang pertama itu ada status sosial, di mana perubahan bahasa dipengaruhi oleh kelompok sosial dengan kelompok atas cenderung memperkenalkan perubahan. Lalu ada gender, perbedaan dalam berbicara antara genders dengan mempengaruhi perubahan bahasa. Lalu yang ketiga itu ada alasannya, yaitu yang ketiga interaksi. Interaksi sosial dan kontak antar individu penting dalam perubahan bahasa. Lanjut. Oke, untuk pembahasan yang B, pergeseran dan pemeliharaan akan dibacakan oleh Teh Silviana kepada Teh Silvi. Saya persilakan. Ada pergeseran dan pemeliharaan. Nah, pergeseran dan pemeliharaan bahasa dalam komunitas yang berbeda ada 3, yaitu yang pertama minoritas migran, yaitu pergeseran bahasa terjadi ketika masyarakat minoritas berimigrasi ke tempat dengan bahasa mayoritas yang berbeda. Lalu yang kedua non-migran, yaitu perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat menyebabkan pergeseran bahasa di masyarakat. Lalu yang ketiga, mayoritas migran, yaitu mayoritas yang berimigrasi juga dapat mengalami pergeseran bahasa untuk alasan ekonomi atau sosial. Lalu ada yang ketiga, C, kebangkitan atau pemertahanan bahasa. Yang pertama, pemertahanan, yaitu upaya dipertahankan oleh masyarakat untuk mempertahankan bahasa minoritas. Yang kedua, ada B, kebangkitan, yaitu kesadaran akan kepunahan bahasa dapat memicu upaya untuk merevitalisasi bahasa tersebut. Lalu ada D, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa. Yang pertama, ada ekonomi, sosial, dan politik, yaitu faktor-faktor seperti ekonomi dan politik mempengaruhi pergeseran bahasa di masyarakat. Lalu ada yang kedua, bilingualisme, yaitu penggunaan lebih dari satu bahasa dalam masyarakat dapat mempengaruhi perubahan. Kesimpulan yaitu pemertahanan bahasa memerlukan upaya bersama dari masyarakat untuk mempertahankan identitas dan keberagaman bahasa. Wardau menekankan bahwa perubahan dalam bahasa bisa ditinjau dari struktur dan konsekuensinya. Misalkan dalam variasi lokal dalam bahasa Inggris,
Lalu perubahan bahasa adalah proses alami yang terjadi seiring waktu yang mempengaruhi berbagai aspek bahasa seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Holmes menambahkan bahwa perubahan ini bisa terjadi melalui variasi dan penyebaran bahasa baru yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Nah, faktor-faktor seperti status sosial, gender, dan interaksi antar kelompok juga berperan dalam penyebaran perubahan bahasa. Terakhir, pemertahanan bahasa menjadi penting dalam menghadapi perubahan dan ancaman kepunahan bahasa dengan upaya untuk merevitalisasi dan Oke, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.